Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan salah satu program Universitas Halu Oleo sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat untuk membantu dan membimbing dalam memanfaatkan sumber daya yang diharapkan dapat mengembangkan potensi masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan menyelaraskan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen dan mahasiswa, lintas keilmuan serta membawa nilai-nilai kebersamaan UHO. Kegiatan kuliah kerja nyata merupakan kegiatan lapangan bagi dosen dan mahasiswa sebagai wahana untuk mendorong empati mahasiswa dan dapat memberikan sumbangsi bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya secara nyata dan handal sehingga dapat memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat. Proses pelepasan mahasiswa KKN di Desa Roraya diawali dengan pengantaran surat permohonan melaksanakan KKN. Kami disambut baik oleh Kepala Desa Roraya dan mendapatkan izin untuk melaksanakan KKN di desa tersebut. Kemudian hari esoknya peserta KKN bersama Kepala Desa mendiskusikan tentang acara penyambutan yang akan dilakukan pada malam hari bersama aparat desa. Dalam acara penyambutan tersebut, diawali dengan sambutan oleh Kepala Desa, lalu Kepala Desa memperkenalkan masing-masing aparatnya kepada kami. Kepala Desa dan aparat sangat antusias dan menerima kami dengan baik. Setelah semua aparat desa diperkenalkan, giliran kami yang memperkenalkan diri masing-masing serta memberitahukan apa saja program kerja yang akan kami lakukan selama melaksanakan KKN. Program kerja kami diterima oleh Kepala Desa dan aparat setempat serta mereka akan mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja kami. Setelah semuanya selesai, kami melakukan sesi foto bersama dengan aparat desa. Desa Roraya adalah salah satu desa di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, dengan jumlah penduduk sebesar 1.832 jiwa, berdasarkan BPS tahun 2018 yang tersebar di 4 dusun. Desa Roraya terletak di antara Desa Lanobulu dan Desa Telutujaya. Di Desa Roraya terdapat sekolah SDN 1 Tinanggea, SMA N22 Konsel, masjid tempat beribadah, dan pasar. Potensi sumber daya alam yang terdapat di Desa Roraya antara lain: yang pertama, pertanian, yakni sawah, tanaman palawija, hortikultura, dan perkebunan seperti jeruk dan jambu mente. Yang kedua, peternakan. Hewan yang diternak di Desa Roraya diantaranya sapi, bebek, kambing, dan ayam. Yang ketiga, tambang nikel. Di Desa Roraya juga terdapat tanah tambang guna menciptakan lapangan kerja bagi warga Desa Roraya itu sendiri. Yang keempat, perairan. Di Desa Roraya terdapat sungai yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Sulawesi Tenggara. Dengan adanya sungai, warga menggunakannya untuk mencari pokea, baik itu untuk dimakan sendiri maupun dijual, serta mereka membuat tambang pasir untuk dijual. Tidak hanya itu, warga Desa Roraya juga menggunakan air untuk dijadikan budidaya perairan, yakni dalam bentuk budidaya perikanan. Budidaya perikanan yang dilakukan di Desa Roraya yaitu kolam atau empang. Sedangkan di bidang perekonomian, masyarakat Desa Roraya berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan, pekerja tambang, supir mobil kota, pedagang, pegawai negeri atau TNI atau polisi atau swasta dan sebagainya. Respon awal masyarakat Desa Roraya terhadap kedatangan mahasiswa KKN yaitu disambut dengan hangat. Hal ini karena sebelumnya kami sudah terlebih dahulu membawa surat izin ke Kepala Desa setempat dan juga warga Desa Roraya sebagian sudah mengetahui adanya KKN dan apa tugas mahasiswa peserta KKN. Karena pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada mahasiswa KKN yang berlokasi di desa tersebut, sehingga bukan hal baru lagi bagi warga Desa Roraya untuk berhadapan dengan mahasiswa KKN. Kepala desa, aparat desa, serta warga Desa Roraya sangat mendukung kegiatan KKN yang dilakukan. Karena menurut mereka, dengan adanya mahasiswa KKN, maka akan membantu masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan desa setempat, baik itu dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi.
Program kerja yang telah kami laksanakan selama KKN di Desa Roraya yaitu Jumat Bersih, Senam Sehat, pemasangan pamflet, pemasangan baliho, kegiatan belajar mengajar, pembuatan media sosial Facebook, pengecatan, penyemaian bibit, dan pembagian tanaman. Jumat Bersih. Kegiatan Jumat Bersih merupakan kegiatan yang kami laksanakan seperti membersihkan sekitaran kantor Desa Roraya, masjid, dan sekolah. Kegiatan Jumat Bersih kami laksanakan setiap hari Jumat. Adapun respon masyarakat Desa Roraya terkait dengan kegiatan Jumat Bersih sangat baik dan sangat didukung. Begitupun saat kami melakukan Jumat Bersih di SMA 22 Konawe Selatan. Respon kepala sekolah, guru, dan siswa-siswi sangat baik. Program kerja yang kedua yaitu Senam Sehat. Kegiatan Senam Sehat kami laksanakan di SMA 22 Konsel bersama siswa-siswi dan guru. Senam ini kami laksanakan di hari Jumat sebelum melaksanakan Jumat Bersih. Kegiatan ini sangat didukung oleh kepala sekolah dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan dan jaga jarak. Berikut cuplikan video Senam Sehat yang kami laksanakan di SMA 22 Konsel. Program kerja yang ketiga, pemasangan pamflet protokol kesehatan. Pemasangan pamflet ini sebagai bentuk sosialisasi media cetak mengenai COVID-19. Karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan warga, pamflet ini kami pasang di tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi warga. Pada pemasangan pamflet tersebut, kami berharap dapat memberikan edukasi serta pengetahuan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan di era new normal. Program kerja yang keempat yaitu pemasangan baliho protokol kesehatan. Pemasangan baliho protokol kesehatan di tempat umum yang terletak di 4 titik yaitu batas desa, masjid, kantor desa, dan pasar. Pemasangan baliho protokol tersebut kami lakukan di waktu yang berbeda. Pertama, tanggal 27 November pemasangan baliho di kantor desa. Lanjut pada tanggal 29 November pemasangan baliho di batas desa. Kemudian 2 Desember kami melakukan pemasangan baliho di 2 titik yaitu pasar dan masjid. Pemasangan baliho protokol kesehatan merupakan salah satu bentuk sosialisasi secara tidak langsung untuk mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Metode sosialisasi melalui media cetak kami gunakan sebab kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk mengundang warga desa berkumpul ataupun bertatap muka secara langsung. Pemasangan baliho protokol kesehatan ini didukung penuh oleh kepala desa dengan harapan dapat mengingatkan orang-orang ketika melihat baliho tersebut akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Program kerja yang kelima yaitu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di SMA 22 Konawe Selatan dan SD 1 Tinanggea. Kesan pertama mengunjungi sekolah kami disambut begitu hangat dan baik oleh guru-guru maupun siswa di sekolah. Kegiatan belajar mengajar kami lakukan kurang lebih 1 minggu karena siswa dan siswi di sekolah mulai melaksanakan ulangan semester serta menyelesaikan waktu yang cukup terbatas karena jadwal di sekolah selama masa pandemi sangatlah berbeda dengan keadaan sebelum COVID-19. Selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kami menggantikan guru mengajar di kelas. Kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang dari Fakultas FKIP karena dapat berinteraksi langsung dengan siswa-siswi di sekolah serta melatih diri ketika nanti menjadi guru. Program kerja yang keenam yaitu pembuatan media sosial Facebook. Media sosial ini dibuat untuk membagikan kegiatan mahasiswa selama KKN di Desa Roraya agar masyarakat setempat dapat melihat aktivitas kegiatan kami sehari-hari. Media sosial ini juga sebagai salah satu wadah untuk mensosialisasikan pencegahan COVID-19 berbasis online. Pemilihan media sosial Facebook sebagai wadah sosialisasi karena warga Desa Roraya mayoritas pengguna Facebook. Dengan begitu, kegiatan sosialisasi kami dapat berjalan dengan baik. Program kerja
kerja yang ketujuh, yaitu pengecetan. Pengecetan kami lakukan atas perintah kepala desa yang mengarahkan kami secara langsung. Proses pengecetan ini kami lakukan selama beberapa hari sesuai dengan kondisi. Kami melakukan pengecetan di 3 tempat, yaitu batas desa, batas dusun, dan dinding pagar kantor desa. Program kerja yang terakhir atau yang ke-8 yaitu penyemaian bibit dan pembagian tanaman. Kegiatan ini merupakan rancangan teman-teman dari pertanian sebagai implementasi pengetahuan yang mereka miliki selama perkuliahan. Hal pertama yang kami lakukan yaitu menyemai bibit tanaman di media yang telah kami siapkan, kemudian melakukan pindah tanam dan membagikan tanaman tersebut kepada masyarakat Desa Roraya. Adapun respon masyarakat saat kami membagikan tanaman lombok dan tomat sangat senang dan berterima kasih kepada kami. Pembagian tersebut kami lakukan 2 hari sebelum penarikan mahasiswa KKN. Terlepas dari program kerja tersebut, banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di luar program kerja, yaitu membantu warga membersihkan pekarangan, melakukan pertemuan, membantu pekerjaan aparat desa, menanam pohon bakau dalam rangka Hari Pohon. Penanaman ini dilakukan bersama warga yang menjadi buruh harian di Jeti Penanaman. Ini merupakan salah satu program TNRAW dan hadir serta membantu dalam kegiatan posyandu di Desa Roraya. Secara keseluruhan, program kerja kami telah terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kami lakukan dapat berguna bagi masyarakat maupun peserta KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sulfiana Suganda Esos selaku Kepala Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, ingin memberikan kesan dan pesan terhadap anak-anak saya, adik-adik saya, mahasiswa Universitas Haloleo yang telah melaksanakan salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak saya sekalian yang telah membantu saya serta mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pesan saya buat adik-adik dan anak-anak saya, jangan mudah putus asa, karena karakter seseorang terbentuk karena adanya proses bukan protes. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penarikan mahasiswa KKN dilakukan setelah mahasiswa mengabdi selama 30 hari. Penarikan KKN ini dilakukan dengan cara mahasiswa mendownload file surat penarikan dan diberikan kepada kepala desa setempat. Selanjutnya, kami membuat acara ramah tamah dengan kepala desa dan aparat. Tentunya, acara ini kami lakukan dengan sederhana dan tidak mengundang orang banyak. Melalui program KKN ini, diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar melalui keterlibatan secara langsung di masyarakat dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan pemikiran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlun Nasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sejarah. Kesan saya yang pertama, saya berterima kasih kepada seluruh anggota KKN yang berada di Desa Roraya yang sudah mau menyukseskan kegiatan KKN dan bersama-sama menjalankan program kerja selama ber-KKN di Desa Roraya. Pesan saya, semoga teman-teman yang ber-KKN di Desa Roraya tidak terputus silaturahminya, dan semoga teman-teman selesai KKN bisa menjadi pribadi lagi yang lebih baik dan bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang tidak didapat di dunia perkuliahan. Yang kedua, pesan saya untuk masyarakat Desa Roraya, marilah kita bahu-membahu, tolong-menolong, gotong royong untuk membangun Desa Roraya yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatari, peserta KKN dari Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.
Oke, saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama melaksanakan KKN di Desa Roraya. Yang pertama, kesannya dulu. Selama melaksanakan KKN di Desa Roraya, saya sangat bangga, senang, dan nyaman karena kami disambut baik oleh masyarakat. Masyarakat di Desa Roraya sangat mendukung kami, selalu memberikan kami semangat dan sangat peduli terhadap kami. Dan mereka juga menganggap kami sudah seperti keluarga sendiri, sehingga kami senang dan betah berada di Desa Roraya selama sebulan. Kemudian selama melaksanakan KKN juga saya mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan bagaimana cara bertanggung jawab dan memecahkan suatu masalah. Dan saya juga banyak belajar tentang masyarakat, bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara turun lapangan. Semua saya dapatkan selama KKN. Nah, pesan saya untuk masyarakat Desa Roraya, jangan lupakan kami peserta KKN reguler UHO tahun 2020, dan kemudian tetap ingat protokol kesehatan yang kami sosialisasikan karena itu hal yang penting bagi kita semua. Dan kemudian semoga Desa Roraya semakin maju, semakin berkembang menjadi desa yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Dan pesan saya untuk KKN selanjutnya, selalu tanamkan rasa tanggung jawab, kekompakan, dan rendahkan ego ketika melaksanakan KKN. Karena tanpa 3 ini, program kerja kalian akan sulit terlaksanakan. Itu menurut saya. Oke, itulah kesan dan pesan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama mengikuti KKN di Desa Roraya. Kesan yang pertama, tak lain mengucapkan rasa syukur atas terlaksananya program-program kerja yang telah kami rancang dapat berjalan dengan baik. Meskipun ada saja hambatan yang kami dapatkan di lapangan, tetapi dapat kami atasi dengan kerjasama, kerja keras, serta semangat dari teman-teman semua yang ber-KKN di Desa Roraya. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Kepala Desa, aparat, serta masyarakat yang telah memberikan kami dukungan serta bimbingan selama KKN di Desa Roraya kurang lebih 1 bulan. Adapun pesan saya selama melaksanakan KKN di Desa Roraya, yang pertama kepada teman-teman KKN saya, tetap semangat, jaga kekompakan serta silaturahmi kita jangan sampai terputus, dan semoga apa yang telah kami dapatkan selama KKN di Desa Roraya yang kurang lebih 1 bulan ini dapat kami implementasikan ketika kami nanti di dunia kerja. Yang kedua, untuk Desa Roraya, terutama masyarakat-masyarakatnya, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan karena ini adalah masa pandemi. Semoga apa-apa yang telah kami berikan dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan, begitu pula dari kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susuryani dengan stambuk D1A1 17220 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Saya dari kelompok KKN Desa Roraya tahun ajaran 2019-2020. Hal pertama yang ingin saya sampaikan ketika pelaksanaan KKN ini telah selesai adalah ucapan syukur karena seluruh program kerja dapat terlaksana dengan cukup baik, tidak hanya bermodalkan pengetahuan akademik yang saya dapatkan di bangku perkuliahan yang diterapkan di sini, namun juga pengetahuan hidup kita sehari-hari. Menurut saya, pelaksanaan KKN ini sangat berkesan, membuat saya belajar banyak hal, yakni kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, dan solidaritas. Pesan saya kepada teman-teman KKN Desa Roraya, tetap semangat untuk meneruskan perjuangan selama kuliah, dan jangan lupakan kenangan kita selama KKN di Desa Roraya. Untuk Desa Roraya sendiri, tetap menjaga persaudaraan dan kekompakan demi kemajuan Desa Roraya. Juga semoga apa yang kita lakukan di sini bermanfaat terhadap Desa Roraya.
Dan juga untuk semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Semoga kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmani dari jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Kesan dan pesan saya terhadap pelaksanaan kegiatan KKN reguler tahun 2020. Kesan yang ingin saya sampaikan ketika pelaksanaan KKN yang saya jalani bersama teman-teman kelompok saya adalah ucapan rasa syukur karena seluruh program kerja dapat terlaksanakan dengan baik meskipun di tengah pandemi seperti saat ini. Tidak hanya bermodalkan pengetahuan akademis yang saya dapatkan di bangku perkuliahan yang saya terapkan kepada masyarakat, namun juga pengetahuan kehidupan sehari-hari. Pesan yang ingin saya sampaikan, jabat tanganku mungkin ini yang terakhir kalinya kita berbicara tentang memori di masa itu, di mana pertemuan pasti ada perpisahan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang akan kita rindukan di hari nanti, sebuah kisah klasik untuk masa depan, karena waktu ini yang akan kita banggakan di hari tua nanti. Terima kasih untuk waktu beberapa hari kemarin.